Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an wal hikmah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, di pertemuan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Hari ini kita akan kupas 3 bukti nyata bagaimana iblis punya komitmen yang sangat kuat untuk menyesatkan kita. Yang pertama adalah iblis meminta umur yang panjang sampai dengan hari kiamat hanya untuk menyesatkan kita. Ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-14 dan 15. Surat ke-7 ayat 14-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Ketika iblis dikeluarkan Allah dari surga, iblis menjawab, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan, hari kiamat." Allah berfirman, "Benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu." Sahabat semua, jika malaikat diciptakan oleh Allah dengan umur yang panjang sampai dengan hari kiamat untuk semata-mata taat kepada Allah, maka kebalikannya, iblis dikasih umur yang panjang sampai dengan hari kiamat, tidak Allah matikan hanya untuk berbuat kemungkaran. Nah, oleh karena itu sobat semua, perlu kita tekankan bahwa kita sebagai manusia yang memastikan diri akan digoda oleh iblis, kesimpulannya cuma 2: bentengi diri atau kita persilahkan iblis untuk menggoda kita. Kalau merujuk kepada Al-Quran, maka sejatinya kita diminta oleh Allah untuk umur kita kita isi dengan kegiatan yang maksimal atau amal-amal terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk kita, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Jika amal kita baik, maka secara otomatis kita gagal untuk disesatkan sama iblis laknatullah. Di ayat yang lain Allah sebutkan, Al-Quran surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita umat Islam diminta sama Allah untuk menjadi umat terbaik dengan 3 ciri. Yang pertama, senantiasa berbuat ma'ruf, kebaikan. Yang kedua, berusaha untuk mencegah kemungkaran. Yang ketiga, tetap beriman, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika umur kita panjang, kita tidak rela atau tidak mau untuk menjadi jajahan iblis. Tetapi sebaliknya, kita bentengi diri agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang disesatkan oleh iblis. Kemudian bukti yang kedua adalah iblis punya pasukan, punya pengikut yang diarahkan untuk menyesatkan kita semua. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-27. Dan pengikutnya ini punya kemampuan, kapasitas yang spesifik dan masing-masing. Jadi punya kemampuan yang
hebat di bidangnya masing-masing. Semisal kalau di kita misalnya Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut. Iblis pun punya pasukannya yang bertugas menggoda manusia di kala sholat. Al-Hanzab namanya, yang bertugas untuk meningkatkan gejolak syahwat sehingga orang berbuat zina, melakukan hubungan suami istri tidak dengan yang halal. Al-Awar namanya. Dan berbagai macam pasukan, ada yang tugasnya menyebar hoax, berita bohong, ada yang tugasnya membuat pasar jadi tidak diberkahi karena pedagangnya berbuat curang. Ada yang tugasnya selalu membuat cemas manusia sehingga kalau ujian datang tidak sabar. Misalnya fenomena orang sakit sehingga murtad keluar dari Islam. Padahal orang sakit itu yang pertama dicari adalah keridhaan Allah SWT, bukan kesembuhan dulu. Sembuh adalah bonusnya. Jadi kalau ridho, maka andaikan dia sehat, sehatnya menjadi bagian daripada keimanannya. Andaikan dia wafat, wafatnya husnul khotimah karena dalam keridhaan kepada Allah SWT. Ini yang kedua, iblis punya pasukan. Yang ketiga adalah iblis dengan pasukannya akan menyerang kita dari segala sisi. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala fa bima akhwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Semua ini diserang. Ini komitmen mereka luar biasa. Nggak bisa tembus dari depan, dari belakang. Ada beberapa ulama mentafsirkan dari depan itu maksudnya adalah secara terang-terangan mereka mengajak manusia untuk berontak kepada Allah, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mau mengakui Rasulullah sebagai utusannya, tidak mau atau menduakan Allah, kafir atau syirik. Ini terang-terangan. Jadi senantiasa mereka tawarkan dosa-dosa besar, dan punggawa pungkasnya dosa besar adalah syirik atau kafir, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. Atau dari belakang, dosa besar nggak mempan digoda dengan dosa-dosa kecil. Nggak mempan juga dari sebelah kanan. Apa itu? Manusia disebutkan dengan perkara yang mubah, sementara yang wajib ditinggalkan. Halus banget. Atau paling halus adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang lebih afdol, ibadah-ibadah yang lebih afdol. Misalnya, dia hanya mementingkan ketakwaan diri, tidak bertanggung jawab terhadap ketakwaan sosial. Pokoknya dirinya bagus, terserah yang lain mau jadi apa. Ini termasuk meninggalkan sesuatu perkara yang lebih afdol. Padahal membangun ketaatan berjamaah itu lebih awal cintai. Nah, sahabat semua, tiga ciri ini, tiga bukti ini menjadikan peperangan ini sebenarnya peperangan yang sangat serius. Hendaknya setiap kita adalah bermawas diri. Apa sebab? Karena jika kita tidak mau disibukkan dalam hal-hal ibadah apapun bentuknya, maghdoh, ghairul maghdoh, ibadah umum atau ibadah khusus, ingat, catat baik-baik, jika kita tidak mau disibukkan dengan kegiatan ibadah, maka kita pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang penuh dengan keburukan. Dan inilah pekerjaan iblis anak tua. Sahabat semua,
kita mohon kepada Allah dengan dua arah agar kita selamat. Yang pertama, arah dari atas. Angkat tangan kita mohon, kita panjatkan doa kepada Allah SWT dengan penuh kerendahan hati. Kita lemah, kita mohon kepada Allah supaya ditemukan dengan jamaah, ditemukan dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamat dunia akhiratnya. Agar apa? Senantiasa saling melindungi. Sebagaimana tadi iblis berjamaah, kita pun harus berjamaah agar kuat, agar lebih kokoh. Jika kita tidak berjamaah, maka seperti anak kambing yang siap diterkam serigala. Angkat tangan, doa, panjatkan doa dengan kerendahan hati, minta perlindungan kepada Allah. Kemudian dari bawah, perbanyak sujud dengan kekhusyuan. Kita juga minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan diri kami dari iblis dan bala tentaranya. Dua sisi ini kita mohon kepada Allah setiap hari sampai kemudian kita wafat. Nah, sahabat semua, di ujung daripada kegigihan iblis dalam menggoda kita adalah sebenarnya Allah telah sampaikan bahwa iblis dengan beserta para pengikutnya itu akan muara akhirnya adalah neraka jahanam. Kata Allah di dalam Al-Quran surat ke-15 surat Al-Hijr ayat ke-43, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Kata Allah, neraka jahanam adalah untuk iblis dengan para pengikutnya. Sahabat semua, jika kita sudah tahu bahwa iblis mengajak kita kepada neraka jahanam, maka sudah selayaknya kita untuk menolaknya atau tidak mau serta, atau kita lawan dengan sekuat tenaga. Karena tidak ada manusia di dunia ini pun sejatinya yang mau tinggal di neraka jahanam. Secara fitrahnya seperti itu. Oleh karena itu sahabat semua, mari kita perkokoh keimanan keislaman kita bangun kejamaan kita bangun kedekatan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan melalui madrasah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih takwa lagi, sehingga tidak mudah untuk disesatkan oleh iblis dengan seluruh pasukannya. Demikian untuk materi hari ke-15 ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita terselamatkan dari fitnah iblis laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.